mencintai hambanya, dikasih hidayah dan juga taufik. Ada orang dikasih hidayah tapi tidak dikasih taufik. Tahu hidayah, tahu taufik, bukan nama orang. Hidayah sama taufik. Hidayah itu seorang hamba dikasih kemauan untuk melakukan amal baik, itu namanya hidayah. Tapi dia membutuhkan namanya taufik. Taufik itu kemampuan untuk melakukan amal baik. Dikasih hidayah, pengen berbuat amal, tapi tidak ada taufik. Berat, tidur saja. Tidur saja. Kalah sama bantalnya, lebih kuat bantalnya batarik. Kita begini habis subuh, gagah tidur ini, dingin-dingin. Masih habis subuh itu paling nikmat. Tapi di waktu itulah fadilah. Waktu fadilah berat. Makanya jadi waktu fadilah. Di waktu yang taufik tadi, hidayah tadi. Nah, kita membutuhkan namanya hidayah dan juga taufik. Dikasih taufik tapi tidak ada hidayah, tidak mungkin. Nah, harus ada hidayah dan juga taufik. Fi syahr Ramadan ats-tsawab wal ajr. Apa yang digandakan sama Allah Subhanahu wa taala? Ada pahala. Wal ajr itu pahala juga atau balasan. Hatta saral fardu 70 dha'fa. Sehingga fardu itu menjadi berapa kali lipat? 70. Berapa 70? Berapa? 70. Fardu 70 fardu. Pahala sunnah menjadi fardu, menjadi wajib. Pahala sunnah menjadi pahala wajib. Yang pahala wajib digandakan menjadi 70. Allah. Amma siwahu minal ayyam, katanya ini khususnya di bulan Ramadan. Tidak terjadi seperti di hari-hari yang lain, katanya. Wal umratu fihi ta'dilu hujjah. Ta'dilu hajjah, bukan hujjah. Ta'dilu hajjah. Umrah di dalam bulan Ramadan menyerupai atau menyamai seperti haji. Seperti haji. Masya Allah, umrah di bulan Ramadan seperti haji. Bukan cuma seperti haji, katanya hajjah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya seperti naik haji sama siapa? Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat fadilahnya ini di bulan Ramadan, umrah. Kita bisa mendapatkan fadilah yang sangat besar ketika di bulan Ramadan. Yang umrah saja, umrah di bulan Ramadan seperti umrah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dua-duanya adalah sahabi. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah, wa fi riwayah hajjah ma'i, muttafaqun alaih. Katanya umrah di bulan Ramadan seperti naik haji. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayah hajjah ma'i, seperti naik haji bersamaku, muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih. Kalau di bulan Ramadan, kalau umrah mungkin kalau di awal-awal bulan Ramadan tidak terlalu ramai. Biasa orang umrohnya itu malam. Jadi salat tarawih di Masjidil Haram, kemudian buat umroh. Sebentar, umroh itu sebentar. Biasa keluar, ambil niat umroh, kemudian masuk ke dalam Masjidil Haram, sholat tarawih. Habis sholat tarawih baru mulai tawaf. Jadi kalau di Mekah itu ketika
Walaupun lagi tawaf, kalau sudah datang waktunya sholat, langsung berbaris. Kamu orang lihat biasa di foto-foto itu. Itu caranya bagaimana? Jadi di stop dari paling depan, paling dekat Ka'bah, di stop. Langsung buat saf. Orang rebutan itu. Kalau tidak dapat, langsung ke belakang. Yang tadinya kamu dekat sama Ka'bah, langsung ke belakang. Itu belum rame. Ramenya nanti kapan? Pertengahan bulan di akhir, pertengahan bulan Ramadan yang akhir. Itu rame sekali. Sampai-sampai kalau tidak dapat tawaf di bawah, itu kalian tawaf di atas. Itu mungkin kalau lingkarannya atas gunung itu. Ini kayak masjid begini atas gunung, putar. Jauh sekali, hampir 1 kilo kayak itu, lebih 1 kilo. Putar di atas. Kalau tidak kebagian di bawah, jadi harus cepat-cepat. Penuh itu. Baku desak. Makanya di situ kita pakai mazhab Maliki ketika berwudu, bukan pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Pakai mazhab Syafi'i batal terus wudu. Baru masuk langsung batal, batal. Mazhab Syafi'i bersentuhan kulit dengan perempuan min ghairi hail batal. Sedangkan Maliki tidak. Kecuali ada syahwat. Tapi bukan cuma itu, kita taklid sama Imam Maliki. Mengambil kaulnya Imam Maliki, bukan cuma itu batalnya saja, jangan. Kita ambil juga bagaimana cara mereka berwudu. Itu caranya mentaklid. Jangan cuma ambil apa? Ambil batalnya saja, ambil mudahnya. Wudunya Imam Syafi'i, batalnya Imam Maliki, tidak boleh. Wudunya Imam Syafi'i, batalnya juga Imam Syafi'i. Wudunya Imam Maliki, batalnya Imam Maliki. Bagaimana? Mereka itu mewajibkan ad-dalak. Imam Maliki, dalam mazhab Imam Maliki, wajib dalak. Apa dalak? Menggosok. Kalau kita wudu Imam Syafi'i, buka keran, kasih muka, cukup. Tapi kalau Imam Maliki tidak sah, harus digosok. Gosok. Lagi apa? Ketika membasuh rambut, kita mazhab Imam Syafi'i 3 helai, cukup. Mereka tidak, harus 1 kepala. Itu mazhab Imam Maliki. Ketika begitu, ketika sudah berwudu dengan mazhab Maliki, maka boleh mentaklid atau mengambil kaul batalnya Imam Maliki, yaitu bersentuhan antara laki dan perempuan batal ketika ada syahwat. Itu tadi. Katanya umrah di bulan Ramadan seperti naik haji bersamaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu qol, begitu juga dari Ibn Abbas atau Abdullah Ibn Abbas, qol ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang Ummu Sulaim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dia berkata, hajja Abu Talhatin wa ibnuhu wa tarakani. Abu Talha sama anaknya ini naik haji, wa tarakani, dan keduanya meninggalkanku. Ditinggal di rumah, ditinggal naik haji. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim. Bukan Salim ya, bukan Salim itu, Sulaim. Ummu Sulaim. Umrah fi Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Sulaim, umrah fi Ramadan ta'dilu hajja ma'i. Sedih Ummu Sulaim ditinggal sama suami dan anaknya. Kemana? Naik haji, ditinggal naik haji. Mengadu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini suamiku sama anakku keduanya meninggalkanku pergi naik haji. Maka Rasulullah menenangkan dia bagaimana? Faqala ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, umrah fi Ramadan, kamu umrah di bulan Ramadan, ta'dilu hajjah ma'i. Menyerupai atau menyamai pahalanya seperti naik haji bersamaku.
Qala Al-Hafidz Al-Mundhiri rawahu Ibnu Hibban fi sahih. Kita lanjut fadailus siyam. Ini fadilah-fadilah berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, setiap amal ibn Adam itu lahu untuk dia sendiri, illa shaum kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, sesungguhnya itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi sampai sekarang ini masih misteri box, bahasanya misteri box. Jadi kalau kalian login game, kalian tidak tahu apa hadiahnya, buka box misteri. Kadang dapat, masya Allah, dapat yang ratingnya tinggi, dapat yang ratingnya rendah. Tapi ini sudah pasti ratingnya tinggi. Puasa katanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, ini pahalanya bagaimana besarnya. Besarnya pahala puasa di bulan Ramadan tidak ada yang tahu. Karena itu hanya Allah sendiri yang akan membalasnya. Pernah dengar hadis khamsun yufatirna shaim? 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Itu diingat-ingat. Bukan cuma diingat-ingat, tapi bukan diamalkan, dijauhi. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Pertama apa? Kadzib. Terus ghibah, namimah, yaminul kadzibah wan nadhar bisyah. Ada 5. Ini kalau kita lakukan 5 ini, tidak dapat pahala puasa kita. Pahalanya tidak ada. Maksudnya apa? Kamu pernah enggak disuruh, mungkin kalian belum merasakan, nanti kalian ketika keluar mendaftar kerja 1 hari, kerja 2 hari, 1 bulan penuh kerja. Wah, gajian ini. Minta sama bos, gajian bos. Tiada aku punya gaji. Bagaimana perasaan? Sakit hati. Belum lagi nanti kamu di akhirat. Seandainya puasamu tidak diterima atau pahala puasamu tidak diterima, bagaimana kau nanti bertemu sama Allah Subhanahu wa taala? Kau menyangka, ya Allah, ini puasaku ini pahalanya banyak ini. Sudah berapa? Umurmu sudah berapa? Ada yang 25, ada yang sampai umur 30. Berapa itu? 30 kali 30. Pokoknya pahalanya banyak. Tapi ketika kamu datang sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini kamu mengharap apa? Pahala puasamu banyak. Tapi ketika kamu mengamalkan salah satu daripada 5 ini, tidak dapat pahala. Datang nanti, Allah, tidak ada, kosong pahala puasa. Makanya ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat, siapa yang namanya khosir? Apa khosir? Orang yang rugi. Para sahabat, ya Allah, ya Rasulullah, orang yang rugi itu tidak punya dinar atau dirham, tidak punya uang. Rasulullah bilang tidak. Orang yang rugi itu kapan? Ketika datang di akhirat menyangka bahwa dirinya punya pahala yang banyak, tapi kosong. Ternyata kosong. Ijlis. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wasyamu junnatun. Dan puasa itu adalah junnah. Tahu artinya junnah? Apa? Pelindung atau tameng. Pelindung dari apa? Pelindung dari maksiat. Fa idza kana yaum shaumi ahadikum, ketika satu hari kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, maka tidak rafatha yarfuthu ini menggauli istri. Fala yarfuth, ketika berpuasa
tidak boleh menggauli istri. Wala yaskhab, atau sakhaba ini apa? Berkata yang tidak berfaedah. Perkataan yang tidak berfaedah. Ya, kita ketika berpuasa diperintahkan untuk memperbanyak apa? Membaca Al-Quran. Tidak banyak bicara yang tidak berfaedah. Fa in sabahu ahadun, kalau dihina sama seseorang, ini orang yang berpuasa dihina sama seseorang, au qatalahu. Apa artinya qatalahu? Au qatalahu, atau diajak berkelahi. Kalau qatala yuqatilu itu artinya bertarung atau saling membunuh. Tapi di sini kita bilang mungkin qatalahu itu diajak berkelahi. Falyakul, maka dia berkata inni shaim. Dia mengatakan dalam dirinya ketika diajak diejek atau diajak berkelahi, dia mengatakan dalam dirinya inni shaim. Bukan dikatakan secara nampak, secara keras, tidak. Dikatakan dalam dirinya inni shaim. Diejek lagi, digara lagi, dalam dirinya ini shaim. Apa artinya ini shaim? Saya berpuasa. Nanti kalau sudah terakhir, sudah ketiga kalinya masih diajak berkelahi, baru bilang apa? Secara kuat, secara keras, ini shaim, saya lagi berpuasa. Artinya apa? Itu agar untuk jadi pelindung kamu, bahwa kamu menahan hawa nafsu. Saya berpuasa, saya tidak akan membalas kau punya cacian. Saya tidak akan membalas kau punya ajakan untuk berkelahi. Itu. Walladzi nafsi biyadihi, ini adalah sumpah. Wahai zat yang mana wahai zat yang mana nyawaku atau nyawaku di tangannya. Walladzi nafsi biyadihi. Ini masih hadis, ini hadis. La khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Katanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih afdal, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau misik. Misik itu mahal. Kalah out. Kalian kalau pecinta parfum mungkin tahu, misik susah didapatkan. Misik yang asli itu sangat harum. Tapi bau mulut daripada orang yang berpuasa lebih afdal indallah Subhanahu wa taala daripada bau tersebut. Ingat ini, ingat. Walaupun begitu dalam hadis, bukan berarti kamu boleh bakasi kamu orang penganga sama orang berteman. Ada siang-siang baru bangun tidur langsung sembur. Ketika ditanya bau-bau gitu, jangan. Ini di sisi Allah lebih bau daripada, lebih harum daripada misik. Jangan. Itu namanya idza. Apa idza? Menyakiti hati temannya. Betul. Allah bilang bahwa bau mulut dari orang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada bau misik. Tapi bukan berarti kamu orang boleh kasih kamu orang penganga sama kamu orang teman, jangan. Menurut teman kalian, kamu orang kayak nafas naga. Qala lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Ada dua kegembiraan. Yang pertama, yafrahuhuma. Yang membuat yafrahuhuma. Ya. Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang membahagiakan. Pertama, idza aftara fariha. Ketika lagi buka puasa, gembira. Apalagi puasanya, apalagi bukanya enak, ada es buah, gorengan lengkap. Itu yang pertama.
Gembira. Gembira tidak ketika berbuka? Gembira. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia gembira dengan puasanya. Nah, tapi ingat puasa yang diterima. Jadi puasa bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi menahan dari berbagai hal-hal maksiat, khususnya maksiat yang membatalkan pahala puasa. Ketika sudah disiapkan, ya itu kegembiraan kita. Sudah dekat buka ada, apalagi khususnya ketika nanti mau pulang, mungkin pulang ke rumah masing-masing. Tapi ingat, ketika mau berbuka itu berbuka secukupnya. Jangan terlalu berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Banyak sekarang terjadi begitu ya. Wah, ketika mau bukber atau ketika mau buka puasa, 1000 hidangan di depannya. 1000 hidangan. Ini menghilangkan namanya faedahnya berpuasa. Termasuk faedahnya berpuasa itu agar kita menahan hawa nafsu. Hawa nafsu ditahan. Bagaimana kita merasakan dan juga bagaimana kita merasakan orang yang kelaparan. Tapi ini sebaliknya, malah di bulan Ramadan berat badannya naik. Buka puasa 1000 hidangan tadi, semua digosok sama dia. Wah, semuanya berat. Salat maghrib semua muntah-muntah. Bersendawa sedikit, serta keluar begitu. Itu pertama, makan. Habis maghrib makan lagi, makanan berat. Salat tarawih 8 rakaat, keluar sudah. Belum 20 rakaat, masih 8 rakaat. Keluar. Bagaimana bajajan? Makan lagi. Nanti tengah malam makan lagi. Sahur makan lagi. Ada sebagian orang ketika bulan Ramadan itu bukan tambah kurus, tapi malah tambah naik badannya. Ijlis. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayah lil Bukhari yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dan di riwayat Bukhari yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Yang meninggalkan makanannya dan minumannya dan juga syahwatnya karena aku. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Saum, puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan seperti 10 kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam.